Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Udah siap belajar belum pada hari ini? Harus siap dong. Yuk siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Udah? Yuk kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan belajar tematik kelas 2 sekolah dasar. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Udah gak sabar kan? Yuk kita mulai aja ya. Pertama, kita akan mencoba mengamati gambar dan sebuah cerita. Kita baca bareng-bareng ya. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Coba teman-teman tebak, apa sih yang terlihat di gambar tersebut? Di gambar terlihat kan kalau Benny dan kakaknya sedang bermain perahu kertas. Nah, teman-teman udah pernah main perahu kertas belum? Kalau belum, teman-teman coba deh. Asik kok bermain perahu kertas. Kita lanjut ya. Selanjutnya, mari kita membaca. Cerita pada kali ini berjudul Bermain Perahu Kertas. Kita baca bareng-bareng ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat turun hujan. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai ini. Nih, dari cerita ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Coba, teman-teman sudah tahu jawabannya belum? Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Coba kita baca lagi ceritanya. Sudah dapat belum? Sudah? Oke, jawabannya adalah kertas dan baskom. Kita lihat ya pada bagian yang diwarnain kuning, menunjukkan benda tersebut digunakan dalam bermain perahu kertas, yaitu kertas yang akan digunakan sebagai perahu dan baskom yang digunakan sebagai media untuk mengapungkan perahu. Sampai sini apakah teman-teman paham? Kalau paham, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Gimana ayo cara mainnya? Kita lihat sama-sama ya. Di bagian yang berwarna kuning. Nah, itu jawabannya teman-teman. Perahu diapungkan di atas baskom berisi air atau di atas genangan air saat turun hujan. Jadi kalau tidak ada air, perahu yang sudah kita buat tidak dapat dimainkan teman-teman. Jadi kita butuh apa? Kita butuh air. Oke? Kita
lanjut lagi ya. Selanjutnya kita akan mengamati Donald bebek. Oke, bukan Donald bebeknya ya yang diamati, tapi juga sebuah cerita pendek. Kita baca bareng-bareng juga ya. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Kita ulang ya. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Berapa coba tebak? Perahu Benny ada 2. Perahu Tiur juga ada 2. Perahu ayah juga sama-sama 2. Terus berapa jumlahnya? Karena yang ditanyakan jumlah, maka kita harus menambahkan semua perahu yang dimiliki oleh Benny, Kak Tiur, dan juga ayah, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, kita ulang ya. Berapa jumlah perahu semuanya? 2 milik perahu Benny ditambah 2 milik perahu milik Tiur, dan juga ditambah 2 perahu milik ayah, sama dengan 6 perahu. Jadi setelah digabungkan, jumlah perahu semuanya adalah 6. Oke, paham ya? Kita coba lanjut ya. Selain dapat ditulis dalam penjumlahan, kita juga bisa menulis dalam bentuk perkalian, teman-teman. Apa sih perkalian itu? Perkalian itu disimbolkan dengan tanda ini, teman-teman. Kita lihat dot yang warna merah itu ya. Perkalian itu ditandai dengan simbol yang seperti huruf X. Dibacanya kali. Lalu dari mana sih dapatnya? Kok tiba-tiba 3 kali 2 sama dengan 6? Kita lihat sama-sama yuk. 3 didapat dari jumlah kotak yang ada. Kita lihat ya, ada berapa kotak? Ada 1 kotak, 2 kotak, dan 3 kotak. Oke, kita ulangi ya. 3 adalah jumlah kotak yang akan dijumlahkan. 1 kotak, 2 kotak, dan 3 kotak. Kemudian dikali 2. Dari mana sih 2-nya? Kita lihat juga yuk. 2 adalah isi masing-masing kotak. Kita lihat ya. Masing-masing kotak itu mempunyai jumlah yang sama isinya, teman-teman. Di kotaknya Benny ada 2 buah perahu. Begitu juga di kotak milik Tiur dan juga ayah. Perahunya sama-sama berjumlah 2. Jadi dapat kita tuliskan 2 di sini. Kemudian 6 itu adalah jumlah setelah digabungkan. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Coba kita cek deh, 2-nya ini ada berapa kali sih, teman-teman? 1, 2, 3. Ada berapa? Ulang ya. 1,
2, 3. Artinya 3 kali 2 itu sama dengan 6. Oke, kita ulang lagi ya. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Paham? Oke, kita lanjut lagi deh biar lebih paham. Kita coba berdiskusi ya. Nih, kita lihat sama-sama teman-teman. Kita lihat gambar dulu ya. Ada 2 buah kotak. Yang di dalam kotaknya itu ada 3 buah perahu. Oke, kita lihat nih. Udah kelihatan? Pertanyaannya, ada berapa jumlah kelompok perahu pada gambar tersebut? Dan pertanyaan satunya, berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Oke, kita hitung ya teman-teman. Yang pertama, kelompoknya ada berapa teman-teman? Kelompoknya itu ada 2. Karena hanya ada 2 kelompok. Ini kelompok pertama, yaitu yang perahunya berwarna merah. Dan kelompok kedua itu yang perahunya berwarna sedikit seperti kuning ya teman-teman. Kemudian untuk menjawab pertanyaan jumlah perahu setelah digabungkan, ada 2 cara teman-teman. Yang pertama dengan cara penjumlahan, dan yang kedua dengan cara perkalian. Untuk cara penjumlahan, kita bisa menjumlahkan perahu yang ada dalam kotak ini teman-teman, atau kelompok ya. Soalnya tadi kita nyebutnya kelompok. Di kelompok pertama ada berapa perahu? 1, 2, 3. Kita tulis 3. Selanjutnya di kelompok kedua ada berapa perahu berwarna kuning? 1, 2, 3. Ternyata sama jumlahnya teman-teman. Kita tulis juga 3. Nah, tinggal kita hitung deh. 3 ditambah 3 sama dengan, iya betul, 6 teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba pakai cara perkalian ya. Masih ingat tidak tadi gimana cara perkalian? Di depan kita tuliskan jumlah kelompoknya ya. Ada berapa kelompok? Di bagian belakangnya kita tuliskan isi dari kelompoknya. Dan hasilnya adalah hasil setelah digabungkan. Oke, kita coba ya. Ada berapa kelompok teman-teman? Ada 2, yaitu kelompok perahu berwarna merah dan kelompok perahu berwarna kuning. Jadi kita tulis 2 dikali masing-masing kelompok punya jumlah yang sama, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3. Betul sekali. Lalu jumlahnya itu sama dengan 6. 2 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 teman-teman. Seperti itu konsepnya. Oke, coba dipahami lagi ya. 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3. Dan hasilnya sama dengan 6. Betul sekali. Sampai sini kira-kira udah paham kan ya? Gimana itu penjumlahan, gimana itu perkalian? Atau masih penasaran? Kalau penasaran, kita lanjut yuk. Kita coba beberapa soal latihan. Nah, ayo berlatih. Oke.
Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nomor 1. Berapa jumlah perahu yang ada? Kita pakai dua cara ya teman-teman. Pakai cara pertama yaitu penjumlahan. Aduh, tulisannya agak jelek teman-teman, mohon maaf ya. Dan cara kedua adalah perkalian. Oke. Kalau penjumlahan tadi tinggal bagaimana? Tinggal kita jumlahkan isi dari kelompoknya. Di kelompok pertama ada 1 perahu. Aduh, agak macet ya, mohon maaf. Ditambah di kelompok kedua ada berapa perahu? 1 perahu. Ditambah kelompok 3 ternyata juga 1 perahu. Maka hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, kita dapat ya hasilnya teman-teman. Cara selanjutnya adalah perkalian. Masih ingat tidak tadi? Jumlah kelompok dikali isi masing-masing isi kelompok sama dengan hasil. Oke, kalau kita tulis, coba deh kita main tebak-tebakan ya. Di depan ditulis berapa? Ayo, 1 atau 3? Kalau di depan kita tulis 1, aduh, mohon maaf sedikit macet. Berarti di belakang kita tulis 3. Di bawah ada lagi ya. Nah, tadi di depan ditulis 1, di belakang ditulis 3. Atau kebalik ya? Coba deh kita coba ya. Di depan ditulis 3, di belakang ditulis 1. Mana sih yang benar? Oke, coba teman-teman tebak deh, kira-kira mana yang benar penulisannya. Kita ulang ya. Di bagian pertama ditulis banyaknya kelompok. Kita hitung ya, dari gambar ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Berarti di depan kita tulis 3. Nah, ini salah teman-teman, ternyata di sini 1. Berarti yang benar yang ini ya, ini benar, ini salah teman-teman. Kemudian dikali isi dari kelompoknya. Isinya berapa? 1. Ini isinya 1 dan ini isinya 1. Berarti isinya berapa teman-teman? Kita tulis di belakang. Kita tulis 1 bukan 3 teman-teman. Berarti ini salah. Ini benar teman-teman. Jadi jawabannya berapa tadi? Di penjumlahan jawabannya 3. Di perkalian itu jumlahnya sama teman-teman dengan penjumlahan. Jadi di sini 3, di sini juga 3. Duh, kok jawabannya sama sih? Tapi tulisannya beda. Jadi teman-teman, kalau perkalian itu mau dia dibalik bagaimanapun, hasilnya itu akan sama. Tapi penulisan yang benar itu yang ini teman-teman. Dikotakin ya. Nah, ini penulisan yang tepat teman-teman. Jadi kalau teman-teman nulis perkalian itu seperti ini. Yang ini itu kurang tepat. Sini ya, kakak tulisin ya, kurang tepat. Oke, mau ngecek boleh. Kita lihat yang penjumlahan.
1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ada berapa kali 1? 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali 1 sama dengan 3. Kalau ditulis di perkalian jadinya seperti ini teman-teman nih. Oke, nomor 1 paham tidak? Masih belum? Atau masih mau mencoba? Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Berapa jumlah kelereng yang ada? Kita pakai dua cara juga ya. Penjumlahan. Oke. Perkalian. Oke, penjumlahan dulu. Berarti berapa teman-teman? Udah dapat belum? Udah ya. Kalau dijumlah, kita jumlahkan isinya. Di kelompok pertama ada berapa kelereng? Ada 4. Ditambah kelompok kedua ada berapa? Sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Dan kelompok satunya ternyata juga sama 4. Kita hitung ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 berapa coba? 4 ditambah 4 8. Sini ya. 4 ditambah 4 8. Kemudian 8 ditambah 4 12. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 itu 12. Kemudian perkaliannya gimana? 4-nya ada berapa kali? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3 kali 4 sama dengan 12. Tuh, hasilnya sama kan teman-teman? Masih mau mencoba? Boleh, masih ada kok, tenang aja. Masih ada 3 soal lagi. Pasti paham deh teman-teman. Kita lanjut ya. Wah, bola nih. Yang suka main bola, kita belajar hitung-hitungan dari bola ya. Berapa jumlah bola yang ada? Kita sedikit lebih cepat ya, soalnya biar teman-teman kan tadi udah nyoba 2 nomor, pasti bisa lebih cepat dong. Penjumlahan. Ayo, berapa berarti? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa yo? 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 2 6. 6 ditambah 2 8. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Sekarang kita tulis dalam perkalian ya. Perkalian. Gimana coba nulisnya? Ayo coba. Nulisnya sama seperti yang tadi. Ada berapa kali 2? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti kita tulis ada 4 kali 2 sama dengan 8. Sama lagi hasilnya. Kita lanjut lagi ya. Wah, yang suka bermain boneka apa ini? Boneka panda? Oh bukan, ini boneka beruang teman-teman. Pertanyaannya masih sama ya. Berapa jumlah boneka beruang yang ada? Oke, kita tulis dalam penjumlahan. Ada berapa beruang masing-masing kelompok? Ada 4
4 di kelompok 1 ditambah 4 di kelompok 2 ditambah 4 di kelompok 3 ditambah 4 di kelompok 4. Berapa hasilnya? Kita hitung sama-sama ya. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Oke, kita lanjut. Tinggal ditulis ke perkalian. Aduh, macet. Mohon maaf ya. Seret. Oke. Ada berapa pahat? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali 4. Hasilnya 16. Satu nomor lagi teman-teman. Harus tetap semangat ya. Nomor terakhir ini sedikit berbeda teman-teman. Oke, jangan deg-degan ya. Kita coba ya. Wah, apa itu? Soal cerita. Kalau teman-teman bertemu soal cerita, baca soal lebih dari 1 kali ya. Baca soal lebih dari 1 kali. Oke, kita baca sama-sama ya. Berapa jumlah perahu yang ada? Wah, sepertinya salah ini teman-teman. Ini salah tulis, mohon maaf ya. Ini kita coret dulu ya. Waduh, mohon maaf nih teman-teman, kurang fokus. Oke, pertanyaannya yang ini teman-teman. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kita baca sekali lagi ya, kan harus lebih dari 1 kali. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman, kalau teman-teman mau gambar itu lebih bagus. Jadi teman-teman bisa lebih paham. Gimana cara gambarnya? Seperti ini. 2 kelompok. Nah, kita anggap kotak ini kelompok ya. 1 berarti kurang 1 lagi. Wah, 2 kelompok. 2 kelompok anak. Nih, kelompok pertama, kelompok kedua. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Berarti di kelompok pertama ada berapa teman-teman? Ada 1, 2, kita gambar orang ya. 3, 4, 5. Di kelompok kedua juga ada 5 anak. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai nih gambarnya. Lebih mudah kan, jadi seperti kayak soal sebelumnya. Sekarang kita jawab. Pertanyaan A. Kalimat perkaliannya adalah, ayo bagaimana? Ada berapa kelompok? Ada 2. Oke, kita tulis seperti ini dulu ya. Oh, tidak pakai ini. Sorry. Salah. Kita harus perhatikan soalnya ya. Yang diminta hanya kalimat perkaliannya. Ini dicoret ya. Oke, kita coret. Kita pindah ke sebelah kanannya deh. Ya, jadi jelek nih. Apa-apa deh. A. Kalimat perkaliannya adalah seret dikali seret. Ayo gimana nulisnya? Ada berapa kelompok? 2. Berarti di depan kita tulis 2. Di belakang kita tulis isinya teman-teman. Isinya ada berapa sih di kelompok 1?
1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita boleh tulis berapa? 5 karena jumlahnya sama. Nah, selesai kalimat perkaliannya. Terus pertanyaan kedua kita baca juga ya. Yang B di sini ya teman-teman. Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang itu yang pakai tanda jumlah-jumlah tadi teman-teman. Jumlah-jumlah. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu tinggal isi dari kelompok ditambah isi dari kelompok. Nah, kelompok 1 isinya berapa teman-teman? 5. Kemudian kelompok 2 sama 5 juga. Kemudian kalau kita jumlahkan hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 5 ditambah 5 10. Seperti itu teman-teman penjumlahan berulangnya. Jadi kalau misalkan mau ditulis dalam perkalian jadinya seperti ini ya. Ini tadi namanya kalimat perkalian. Ini kita tandain ya. Kalimat perkalian. Oke. Seret. Nah, kalau kita mau menuliskannya dalam bentuk perkalian, ini di sini ya. Bentuk perkalian menjadi ada berapa kali 5? 1 kali 5, 2 kali 5. Ternyata 5-nya ada 2 kali. Berarti kita tulis 2 dikali 5 sama dengan 10. Seperti itu teman-teman. 2 kali angka 5 itu sama dengan 10. Yeay, selesai teman-teman. Gimana nih setelah jawab-jawab soal tadi, udah pada paham belum? Harusnya sudah dong ya. Kalau teman-teman belum paham, bisa tonton ulang deh videonya sampai teman-teman paham. Ayo, gimana? Seneng gak belajar hari ini? Harus seneng dong. Apalagi masih jiwa-jiwa muda ya, semangat belajarnya masih panjang. Apalagi di masa pandemi ini, teman-teman harus belajar dengan baik. Gimana? Senang kan? Oke. Kalau teman-teman belum paham, bisa tonton videonya ya. Kalau sudah paham, bisa coba cari contoh soal lainnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye teman-teman.